Universitas Megareski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bermula dari pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 di Jakarta. Panca yang artinya 5 dan sila yang berartinya dasar. Dengan lahirnya Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kami akan membahas masalah-masalah berikut. Yang pertama, konsep dan tujuan negara. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan pembuktian Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, implementasi Pancasila dalam kebijakan negara dalam bidang politik dan ekonomi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sohita. Saya akan memaparkan pembahasan pertama, yaitu konsep negara dan tujuan negara. Konsep negara, suatu tempat bisa disebut suatu negara jika mempunyai 3 unsur terpenting. Yang pertama, mempunyai unsur wilayah. Yang kedua, mempunyai unsur pemerintahan. Dan yang ketiga, mempunyai unsur rakyat. Tujuan negara berdasarkan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta ikut melakukan ketertiban dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlan Dismeniangsari. Saya dari kelompok 3. Berikutnya saya akan memaparkan hasil paparan saya. Poin kedua yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan filsafat negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk peraturan perundang-undangan, pemerintahan, serta sistem demokrasi. Perkenalkan, nama saya Debbie Adanda Herawati. Saya akan memaparkan materi ketiga, yaitu penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat Pancasila dalam bidang tubuh Undang-Undang Dasar bersifat kausal dan organis. Maka, Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Selain itu, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan batang tubuh. Pokok yang pertama yaitu pikiran berintik persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pokok pikiran yang kedua yaitu keadilan sosial negara, hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga, pokok pikiran berintik kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat atas kerakyatan dan permusyawaraan perwakilan. Yang keempat, berintik ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Perkenalkan, nama saya Siti Halija. Saya akan membahas tentang materi keempat, yaitu implementasi Pancasila dalam kebijakan negara dalam bidang politik dan ekonomi. 1. Dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, termaksud dalam pasal 26 dan 27 ayat 1 dan pasal 28. Pasal-pasal tersebut adalah kepenyebaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi, termaksud dalam pasal 27, 33, dan 34,
yaitu ayat 1. Pasal-pasal tersebut adalah penyebaran dari pokok-pokok pikiran rakyat dan kedaulatan sosial yang masing-masing dari Pancasila keempat dan kelima. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dan demi mewujudkan cita-cita dan moral bangsa, maka kita semua harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Seiring berkembangnya zaman dan dinamika masyarakat,